Lanjut ke nomor 28 sampai jadi 1. Untuk nomor 28 tuh dia itu bisa dibilang reaksi redoks ya. Karena dari Zn yang merupakan unsur bebas, dia berubah jadi ion Zn. Gak bisa dibilang garam sih, cuman kita anggap Zn itu sebagai ion. Misalkan Zn 2 plus, ini 2 minus gitu. Nah, dan AgNO3 direduksi menjadi unsur bebas. Nah, kalau kita lihat fasenya, yang awalnya padatan diubah menjadi ion berwujud aquos. Dan AgNO3 yang awalnya ion berubah jadi unsur bebas yang merupakan padatan. Jadi ya udah jawabannya A gitu. Tapi yang ini kayaknya perlu kalian research lagi ya. Siapa tahu gue salah. Nomor 28 ini. Oke, lah kita lanjut ke nomor 29. Reaksi antara A dan B membentuk C dan D mengikuti persamaan reaksi sebagai berikut. Kita perlu perhatiin semua koefisiennya ya. Pada kondisi tertentu A bereaksi dengan laju sebesar X. Maka laju terbentuknya D adalah. Nah, kalau gini aku kasih rumusnya aja langsung. VD sama dengan VA dikali koefisien D per koefisien A. Soalnya yang ini aku nggak bisa terlalu ngejelasin, soalnya nggak terlalu ngerti juga. Tapi caranya gini. Misalnya VD ya, berarti sorry, 5/2 dikali X. Udah, berarti jawabannya C gitu. Karena dia diambil dulu dari koefisien A, dibagi 2 dulu, baru dikali 5 di koefisien D. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Konsentrasi reaktan yang tidak mempengaruhi laju reaksi dapat ditemukan pada reaksi berorder. Jawabannya adalah order 0. Kenapa gue bilang jawabannya order 0? Karena jika ordernya 0, maka berapapun konsentrasi X, dia itu bakal berpangkat 0. Bakal diubah menjadi 1 gitu. Jadi berapapun nilai X ya gak ngaruh ke hasilnya gitu. Ke laju reaksinya maksudnya. Jadi jawabannya A. 31 nih. Kurva laju reaksi adalah untuk order reaksi. Nah, bisa kita lihat bahwa kemiringan garisnya adalah minus K. Dan sumbu Y berupa len. Kalau kalian lihat PPT, kalau ordernya 0, dia adalah sumbu Y-nya itu adalah M biasa. Kalau order reaksi 1, dia ada len. Kalau order reaksi 2, dia 1/. Dan order 2 juga beda sendiri karena kemiringannya dia positif bukan negatif gitu. Jadi ya udah langsung aja jawaban 1. Lanjut ke nomor 32. Di nomor 32 ini, tetapan laju satu reaksi adalah 3,32 kali 10 pangkat minus 10 M per menit pada suhu 125 derajat. Ini jangan lupa diubah ke Kelvin. Nilai faktor frekuensi jika energi aktivasi sama dengan 100 kJ per mol adalah. Nah, ini sini tetapan lajunya sama nilai faktor frekuensinya sama-sama menit. Jadi nggak perlu ada yang namanya diubah satuan. Di sini ada disediain rubah rumus, sama aja ini. Soalnya ini tuh versi ini tapi dikasih len gitu. Jadi untuk menghilangkan dan pangkat ini turun. Tapi bebas mau pakai apa aja. Kalau aku pakai yang kiri sama aja. Apapun ya, siapin kalkulator kalian. Nah, di sini K itu adalah tetapan laju satu reaksi. Oke, aku analisis dulu. Tetapan laju. A itu adalah A itu adalah faktor. E itu adalah bilangan natural. A itu adalah
energi aktivasi. Sorry tulisan aku jelek ya. R itu adalah tetapan gas. Nah, karena ini joule, jadi ya ini yang kilojoule ini perlu diubah ke joule dulu. Yang terus sedangkan T ini adalah suhu mutlak, bukan Celsius tapi Kelvin. Nah, di sini aku pakai rumus kiri, jadi langsung aja dimasukin gitu. 3,32 kali 10⁻10, tepan laju dari satu reaksi. Yang ditanya A, E itu bilangan natural, nanti dihitung aja pakai kalkulator saintifik. Kita nggak perlu tahu E berapa gitu, langsung masukin aja di kalkulator. Pangkatnya itu adalah 10⁻5 joule per mol. Di sini ini tuh didapat dari ini nih, dari energi aktivasi tadi. Terus bawahnya suhu mutlak 358 dari 125 derajat. Ini tetapan gas. Jadi langsung aja ini dikali, habis itu dibagi sama ini. 398 dikali 8, terus 105 dibagi mereka. Dapatlah dipangkatkan di E, dihitung pakai kalkulator saintifik, dapat segini. Lalu yang si A sebenarnya karena di A, cuman jadinya A itu sama dengan 3,32 kali 10⁻⁻10 dibagi 7,503. Ini aku pindahin ke kiri aja biar gampang gitu. Dapat 4,42 kali 10⁻3. Langsung jawab C. Nah, nomor 33, uap bensin lebih mudah terbakar dibanding bensin cair. Di sini bisa kita lihat, satunya uap, satunya cair, sama-sama bensin. Berarti perbedaan tersebut disebabkan karena faktor wujud zat. Nomor 34, aku udah lampirin PPT-nya. Umur fosil dapat diamati melalui konsep laju reaksi dari sini. Ketika senyawa organik berupa fosil, baik itu kayu maupun tulang, mengalami pembusukan, dia mengeluarkan karbon dengan isotop 14. Karbon 14. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawabannya adalah A, yaitu peluruhan isotop 4 karbon 14. Oke, sekian. Oke, kita lanjut ke nomor 35. Berikut adalah contoh katalis homogen, yaitu A. Katalis basa dalam reaksi hidrolisis minyak menjadi sabun. B. Katalis logam dalam reaksi hidrogenasi alken, dan selanjutnya. Nah, di sini tuh homogen tuh artinya sefase. Jadi, katalis yang digunakan fasenya sama kayak reaksi yang dia libatkan gitu. Dari pilihan jawabannya kita lihat bahwa basa adalah cair dan yang lainnya padatan semua. Dalam reaksi yang cair. Sorry. Kita bedain aja warnanya. Cair. Dalam reaksi yang cair. Ini juga reaksinya cair. Tapi ini bisa kalian cek sendiri ya, siapa tahu aku salah. Dan yang lainnya itu padat semua. Berarti langsung aja jawab A. Tapi ini perlu dicek lagi informasinya, siapa tahu aku salah. Oke, lanjut nomor 36. Berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang salah adalah sulfur merupakan reduktor. Oke. Kita lihat lagi ke reaksi redox, di mana unsur bebas itu bernilai 0 bloksnya. Dari sulfur menjadi sulfur O2. Kalau O itu ketetapannya minus 2. Kalau S ini bisa berapa aja tergantung yang udah ditentukan gitu. Jadi di sini ada SO2, S tambah 2O sama dengan 0 karena dia nggak ada ionnya. Oke, lanjut. Di sini S tambah 2 dikali min 2, 0. Bisa kita dapat S itu adalah plus 4. Jadi dari 0 ke 4 dia mengalami oksidasi.
dan O2 mengalami reduksi. Sebaliknya, kalau satunya oksidasi ya satunya lagi reduksi. Ah. Nah, di sini sulfur merupakan reduktor. Kalau dia mengalami oksidasi, dia mereduksi yang lain. Yang O tereduksi. Jadi dia direduksi oleh sulfur. Berarti A bener, yang artinya dieliminasi karena kita cari yang salah. Kedua, sulfur mengalami reaksi oksidasi. Seperti yang aku bilang tadi, dia biloxnya berubah dari 0 jadi 4. Plus 4. Berarti benar. Eliminasi. Pada reaksi ini terjadi transfer elektron. Yang namanya reaksi yang membentuk molekul, dia ada namanya transfer elektron. Selain itu, ini juga berubah biloxnya nih. Jadi, benar adanya bahwa pada reaksi ini terjadi transfer elektron. Yang D, O2 bersifat sebagai reduktor. Salah, karena dia tereduksi, bukan mereduksi. Yang salah salah tuh bener dijawab ya. Jawabannya berarti D. Yang bilangan oksidasi O2 adalah 0. Benar, karena dia unsur bebas. Lanjut ke nomor 37. Pernyataan berikut yang salah terkait dengan fotosintesis dan respirasi tanaman. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. Betul, karena CO2 dan H2O berperan sebagai reaktan di mana tumbuhan membentuk glukosa dan oksigen. B. Pada respirasi terjadi pengurangan glukosa. Oh ya, karena ini nyari yang salah. Jadi A benar sehingga dia bukan jawabannya. Pada respirasi. Nah, dari respirasi dia memakai glukosa. Di PPT yang udah aku lampirin juga gitu. Dia memproduksi karbon dioksida dan H2O dan membakar energi. Berarti dia benar, yang artinya salah. Reaksi pembentukan CO2, H2O, dan energi terjadi di mitokondria. Itu benar, karena dia membakar glukosa menjadi menghasilkan CO2 dan H2O. Bisa dilihat di PPT dan penjelasan yang udah aku simpelin. Berarti salah, karena dia benar. Reaksi pembentukan glukosa dan oksigen terjadi di kloroplas. Berdasarkan PPT, benar bahwa fotosintesis terjadi di kloroplas. Salah. Reaksi respirasi membutuhkan sinar matahari. Yang membutuhkan sinar matahari itu proses pembentukan glukosa ya, proses fotosintesis, bukan respirasi. Berarti dia salah, yang artinya itu jawabannya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 38 yang 40. Sorry, ini hapus dulu. Nah, nomor 38, unsur logam yang mempunyai bilangan oksidasi plus 5. Di sini bisa kita lihat bahwa O itu biloxnya udah pasti min 2. Itu udah ketentuan. O yang di dalam senyawa itu biloxnya udah pasti minus 2, kecuali ada pada pengecualian tertentu. Tapi yang di sini memenuhi ini semua. Oke, jadi kita hitung satu-satu. Yang A, CrO4 2 minus. Berarti Cr tambah 4O sama dengan minus 2. Minus 2 kita tulis di kanan karena ionnya adalah minus 2. Kita hitung bilox Cr ya. Cr tambah 4 dikali minus 2. Minus 2. Cr ditambah minus 8 sama dengan minus 2. Di sini kita pindah ruas. Cr sama dengan 6. Sama dengan plus 6. Berarti bilox Cr itu plus 6 bukan plus 5. Kita lanjut ke yang pilihan B. Fe2O3. Berarti 2Fe ditambah 3O sama dengan minus 2. Ini langsung aja ya, kita ubah jadi minus 6. Karena udah tahu di pilihan ini juga inti dikali minus 2 aja. Gitu. Nah, ini kita pindah ruas juga. 2Fe sama dengan 4. Dimana Fe itu jadinya plus 2. Salah, mesti salah.
kita belum nemu yang plus 5 nih. Terus kita lanjut ke mn tambah 4o sama dengan minus 1. Kalau minus doang kita anggap sebagai 1. Oh, maaf. Ini tuh bukan minus 2 tapi 0. 0, 0, 6. Tapi tetap aja bukan 5 ya. Lanjut, mn tambah minus 8. Minus 1. mn sama dengan 7. Plus 7. Masih belum. Terus kita lanjut ke D. CR2O7. Berarti 2CR tambah 7O sama dengan minus 2. 2CR tambah minus 14 sama dengan 2. Sama dengan minus 2. Oke, 2CR. Ini pindah ruas jadi 12 plus 12. Dimana CR-nya sendiri satu nilai plus 6. Masih belum. Ya karena A, B, C, dan D salah. Berarti jawabannya E. Langsung aja hitung mati ya. SB tambah 4O sama dengan minus 3. SB minus 8 sama dengan minus 3. SB sama dengan plus 5. Oke, nemu. Lanjut ke nomor 39. Pemanfaatan litium sebagai elektrode pada batu baterai pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan yang bernama. Di sini ada di PPT ini kita ada mengenal 3 ilmuwan yang menemukan litium sebagai baterai. Tahun berapa? 1970, 1990, dan 1991. Berarti yang paling awal yang memperkenalkan litium sebagai anoda ataupun elektroda. Anoda itu salah satu jenis elektroda ya, fun fact. Jadi yang pertama menemukan adalah M. Stanley William atau jawabannya C. Tapi yang memperkenalkan secara komersial adalah Akira Yoshino. Oke, lanjut ke nomor 40. Berikut hal yang berkaitan dengan sel elektrolisis kecuali reaksi yang tidak spontan. Betul. Reaksi redoks itu non spontan karena dia membutuhkan listrik. Benar, yang artinya salah. Kalian jawab C. Anoda mengalami oksidasi dan katoda mengalami reduksi. Bisa kita lihat di sini. Katoda berupa hidrogen mengalami reduksi dan anoda berupa oksigen mengalami oksidasi. Berarti benar menyisakan B. Karena energi Gibbs dari elektrolisis adalah positif. Lanjut ke nomor 41. Dari reaksi ini kita cuma perlu melengkapi koefisien dari reaksi yang masih kurang lengkap ini. Tapi yang paling penting sih ini sebenarnya reaksi redoks. Tapi kalau di PG yang penting tuh jumlah O dan jumlah H dan jumlah semua unsur di kiri dan kanan itu sama. Gitu. Ini tipe soal PG gak bakal keluar di esai, jadi kita coba-coba aja gitu. Pertama FE. FE di sini ada 6. Di sini ada B. Berarti bisa dibilang kalau FE dan kiri dan kanan itu harus sama. Jadi kalau di kanan 6, B-nya juga bernilai 6. Berarti kita coret jawaban di mana B bukan 6. Dia salah. Nah, terus CR ini masih belum diketahui. Dimana CR ini dia cuma satu doang CR-nya. Dan di sini di senyawa A, senyawa yang masih koefisien itu A, CR ada 2. Berarti secara otomatis, secara logika, sebelah kanan tuh C itu harus 2 kalinya A. Berarti C sama dengan 2. Pertama kita coret dulu
jawaban dimana C itu bukan 2 kalinya A. Kita coret. Kita coret. Berarti sisa B sama C. Antara 1 dan 2, antara A1 dan C2, atau B2 atau A2 C4. Kita bahas dari C dulu. Kita coba kalau misalnya A sama dengan 2 dan C sama dengan 1. Dan C sama dengan 4. Maaf. Berarti kalau A sama dengan 2, jumlah O-nya itu di kiri 14 tambah 7 kali 2. Misalnya ini 2 nih. 7 kali 2 berarti 14. 14 sama 14 28. Dan di sini O-nya masih ada 1. Dia nggak ngaruh jumlah O-nya gitu. Bener, cuman O-nya itu nggak seimbang. Jadi salah. Jadi C kita coret. Sisa B. Kita cek. Misalnya ini 1 dan ini 2. Bentar ya, karena jumlah CR seimbang. CR 2, di sini CR 2 dikali 2. 2 kali 1 2. Nah, kita hitung jumlah O-nya. Di sini ada 14 ditambah 7. 21. Sebelah kanan, 21 juga O-nya. Berarti di mana semuanya seimbang, jawabannya harus B. Kita lanjut ke nomor 42 ya. Penulisan diagram sel. Oke, penulisan diagram sel. Nah, format penulisan diagram sel adalah mol, ion, ion, mol, di mana kirinya anoda yang dia tuh di ini ya, direduksi, di oksidasi maksudnya, dan katodanya di oksidasi, direduksi maksudnya. Sorry. Nah, cek lagi. Katode mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Oke, di mana anoda di oksidasi dan katode direduksi. Berarti bisa kita lihat di gambarnya bahwa anoda yang dipakai adalah anoda berjenis Al. Jadi pertama adalah Al dalam bentuk molekul, kedua adalah Al dalam bentuk ion, ketiga adalah H dalam bentuk ion, lalu terakhir H dalam bentuk molekul. Berarti jawabannya adalah E. Oke, lanjut ke nomor 43. Salah satu contoh aplikasi sel elektrolisis berupa sel elektrolisis itu kata kuncinya butuh listrik. Sel surya menghasilkan listrik, salah. Baterai dia menyimpan listrik, salah. Sel Daniel tuh tadi kalau kalian lihat PPT, dia berjenis sel galvanik yang artinya bukan elektrolisis. Sel bahan bakar juga salah karena dia menghasilkan listrik. Yang ada tinggal penyepuhan logam di mana dia tuh dipakai di industri yang membutuhkan listrik.